Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, para ustadz yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wa talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa melanjutkan taklim kitab Bidayatul Hidayah di dalam daurah Ramadan ini. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Imam Ghazali dan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan sehat wal afiat, kelapangan rezeki, dimudahkan urusan-urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-halatu salisatu Asaniyah. Keadaan yang kedua, bahwa keadaan manusia ditinjau dari segi kelebihan waktunya itu ada 4. Yang pertama, digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat dalam agama. Yang kedua, Allah takdira akan kamu tidak mampu ala tahsilil ilmin nafi'i, atas menghasilkan ilmu yang bermanfaat, fid dini, di dalam agama, walakin tastaghilu, tetapi kamu menyibukkan diri, biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah, minadzikri, dari berzikir, wa tasbihi, dan bertasbih, wal qiraati, dan membaca Al-Qur'an, wa sholati, dan melakukan ibadah sholat. Fadzalika, maka demikian itu, yaitu sibuk dengan ibadah, min darajatil abidina, dari derajatnya orang-orang yang ahli ibadah, wa sairis solihina, dan jalan orang-orang yang soleh-soleh. Wa takunu aidon, dan ada kamu juga, bidzalika, dengan demikian itu, minal faizina, termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau kamu tidak mampu, yang pertama yaitu menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena berbagai hal, misalnya karena ada kitabnya yang tidak ada, kesempatan waktunya yang tidak ada, ataupun misalnya karena materinya yang tidak mencukupi untuk menuntut ilmu, maka
sibukkanlah dirimu untuk banyak beribadah dan berzikir, ibadah. Itu pun sudah termasuk orang-orang derajat ahli ibadah. Kamu ibadah sholat 5 waktu jangan tinggal, sholat sunat, kemudian berzikir, baca wirid-wirid, tasbih, baca Al-Quran, wiridnya misalnya 70.000 la ilaha illallah gitu ya. Loh, ya itu kalau orang mau ditebus menuju ke surga itu dizikirkan 70.000 la ilaha illallah. Namanya fida ya. Ada orang dari Mandailing sana tanya sama saya, apa betul? Iya, saya betul. Itu orang tua saya meninggal, pesannya supaya dibacakan zikir la ilaha illallah 70.000 kali. Apa betul? Iya betul, ada hadisnya, saya bilang. Itu disebutkan di dalam akhir-akhir kitab Umul Barohin, saya bilang itu. Itu namanya fida minan nar ya. Supaya ditebus dosa-dosanya dengan zikir itu dan supaya bisa masuk surga gitu. Ya boleh banyak orang ya, kalau 70.000 kamu sendiri ambles nanti kamu ke bawah. Ya. Ya. Zikir misalnya 100 kali, yang tempo hari udah banyak itu 10, yang sedikit, yang paling banyak 100 kali 100 misalnya ya. Itu nanti orang yang banyak berzikir itu hatinya bersinar. Maka ada bedanya orang yang ahli zikir baca wirid sama tidak. Di dalam mendapatkan hikmah itu juga beda. Orang yang ahli zikir, yang zikir sendiri ya, bukan ahli zikir maksudnya yang malam Jumat itu. Malam Jumat itu wirid yang ada kemek-kemeknya itu beda ya. Kalau nggak ada kemeknya dia nggak datang. Kalau dengar di mana wiridnya di masjid, nggak usah datang lah aku katanya. Kalau di masjid biasanya kemek-kemek nggak ada katanya gitu. Yang berzikir betul-betul sendiri mengamalkan zikir itu ada keistimewaannya sendiri orang itu. Makanya kalau kamu misalnya ada kekurangan di dalam menuntut ilmu, kitabmu pun cuma sikit misalnya ya, apa nggak banyak kamu ngaji, zikir aja ya, nanti kamu hatimu disinari oleh Allah Ta'ala menjadi terang. Terus ada keistimewaan diberikan oleh Allah Ta'ala. Keistimewaan yang baik-baik lah, bukan karena kelebihan badan saja. Tapi keistimewaan misalnya, oh ini doanya makbul gitu ya. Oh ini misalnya biasanya kalau dibilang orang ini benar gitu, itu keistimewaannya ya. Karena dia banyak wirid itu, makanya ulama mengatakan man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun gitu ya. Siapa yang tidak ada wiridnya maka itu kirdun. Apa kirdun itu? Ya, bodat katanya ya. Jadi yang nggak ada wiridnya tiap hari itu seperti monyet. Ya monyet mana ada wirid, orang kalau lemah nasibnya pun jadi topeng monyet. Itu sial kali lah nasibnya itu ya. Disuruh kerja, hasilnya dimakan tuannya gitu. Topeng monyet itu pun bingung. Orang nengok dia nggak pakai baju, dia disuruh pakai baju. Ya, ini orang bagaimana katanya. Itu nengok saya nggak pakai baju katanya kan. Saya disuruh pakai baju katanya kan.
Sudah gila semua orang nih katakan gitu. Disuruh lari sana kemari, itu dolim itu ya. Nggak usah nanti kalau suamimu kerjanya ya topeng monyet itu ya, apa namanya itu. Ada kayak gitu di Malang. Nggak usah kamu ikuti ya. Di Malang malah ada joget-jogetnya yang kayak kuda kepang itu dia ya. Kayak kuda kepang itu ada. Di sini lebih ada lagi ya. Di Karangsari tempatnya ya. Ya, Karangsari, Tanjung Merawan tak ada entah enggak? Ada Ustaz. Enggak nampak. Oh. Kalau di kota-kota aja enggak ada. Sekali-sekali lah ada. Jadi yang tidak ada wirid itu man laisa lahu wirdun fa huwa kirdun. Terus man la yutali'ul ihya laisa lahu haya. Siapa yang tidak memutola'ah kitab Ihya itu tidak punya malu gitu. Makanya belajar kitab Ihya. Cemana lah awak udah mau nikah Pak Kiai kata. Ya. Ini calon saya tamat udah langsung ini katanya. Ya. Cemana mau belajar Ihya gitu ya. Ya belum tentu, nanti kan bisa saja ya dapat kerjaan di Medan ya. Diajak ngaji. Bisa ya. Ngaji Ihya itu biasanya orang yang sudah tingkat tinggi ilmunya bukan badannya. Ya. Man lam yaqra muhadzab ma'arafal madhab. Siapa yang tidak baca muhadzab maka tidak tahu madhab gitu. Semua kamu belum dapat itu ya. Laisa lahu wirdun juga enggak dapat. Ya. Wirid pun enggak ada. Mutola'ah Ihya juga enggak. Muhadzab pun dengar saja. Ya semuanya lah ya. Udah plek itu pas. Ya. Monyet tak punya malu itu. Ya. Ini disebutkan di dalam kitab Kifayatul Atqiya, bukan buatan saya ya. Disebutkan di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Siapa punya itu? Si apa? Sewahyu ya. Iya. Kitabnya banyak, tapi suruh baca sendiri. Ya. Lebih banyak lagi Pak Takar. Ya. Pak Takar itu kitabnya musing gitu ya, besar-besar ya. Kalau suruh baca nggak tahu, tapi harga semua tahu. Ya. Karena dia jualan ya. Gitu. Jadi tidak menjamin banyak kitabnya itu ya. Ada yang Ustadz Medan beli kitab katanya untuk pajangan katanya. Biar kalau orang ke rumah nampak kalau kita ahli kitab katanya. Ahli kitab itu Yahudi Nasrani itu. Ya. Jadi kalau tidak bisa kelompok yang menuntut ilmu sungguh-sungguh karena keterbatasan kita, maka seperti sahabat-sahabat zaman dulu, ibadah sungguh-sungguh, zikir, tasbih ya. Enggak tahu zikirnya apa yang dizikirkan, tanya sama guru. Ya. Jangan zikir sendiri, belajar dari buku dari Sambu. Ya. Nanti lama-lama cakep, di belakang rumah ada daun pisang itu dia ada cakep. Karena enggak pakai guru. Ya. Ini dizikirkan sekian kok batu enggak bisa gerak katanya kan. Rupanya dia mau menggerakkan batu. Nah kalau mau menggerakkan batu ngapain zikir? Diangkat aja kan bisa. Itu mau diginikan, tuh gitu ya. Nah, zikir dulu ya. Nah, itu ketika tidak tahu ya, makanya
Kalau yang tidak tahu berguru ya, nanya sama guru. Sini banyak guru di sekret itu pun ada. Ya. Al-Karim Ustadz Ardiansah gitu ya. Ya. Karimun tak karimin. Kalau karimun mulia, karimin seperti rim. Gitu. Yang kedua ya, jadi kalau nggak bisa menuntut ilmu, kamu jadi orang alim, jadi ahli ibadah. Seperti sahabat-sahabat dulu, banyak zikirnya, banyak amalan-amalannya ya. Dihafal Quran itu 30 juz. Kalau masih ada pun apa lagi misalnya ya. Kalau masih ada. Ya. Karena ada orang pejabat nanya, udah hafal berapa 30? Nah lanjutkan aja katanya kan gitu. Gitu. Jadi, wah pejabat nggak tahu itu. Nah, nomor 3 sekarang. Antastaghila bima yasilu minhu. Ini penting ini ya. Menyibukkan diri melakukan sesuatu yasilu yang sampai minhu darinya, tadi khairun minal ilal muslimin, kebaikan kepada orang Islam. Dalam bahasa sekarang itu melakukan satu amalan sosial masyarakat gitu ya, yang menjadi kebaikan umat Islam. Makanya itu baik ya, cuma bukan hanya tulisan saja ya. Tulisan itu kan ada di sini lambang Departemen Agama itu apa? Ada ditulis gitu. Ikhlas beramal gitu ya. Ikhlas beramal ya, amalnya itu yang ikhlas, orangnya enggak. Ini kamu tengok aja mana ada yang ikhlas. Wa yadkhulu bihi sururun, dan masuk dengannya kegembiraan ala qulubil mukminin, atas hati orang-orang mukmin. Artinya menyenangkan manusia, menyenangkan umat Islam, menyenangkan umat mukmin. Tapi menyenangkan yang positif ya. Bukan tiba-tiba kamu gitar-gitar nyanyi-nyanyi di depannya gitu, bukan ya. Tapi menyenangkan Pak Kiai katanya kan. Itu ya. Oh ya tayassaru, atau menjadi mudah bi dengannya al-a'malus sholihatu, amal-amal soleh li sholihina, pada orang-orang soleh. Maksudnya memudahkan orang-orang alim, itu maksudnya ya. Ka khidmatil fuqaha'i, seperti berkhidmat kepada ahli fikih, berkhidmat kepada ulama, wasufiyati, dan ahli sufi, wa ahli dini, dan ahli agama ya. Khidmat kepada ulama, khidmat kepada kiai itu barokah ya. Ada di belakang hari itu kebaikannya pasti. Cuma Medan nggak pada laku kayak gitu, semua dinilai dengan duit ya. Misalnya diboncengi Pak Kiai sebentar aja minta 20 gitu. Misalnya ya. Kalau dikasih nggak apa-apa, ini minta. Ya. Saya kan nge-grab Pak Kiai gitu. Cuma begitu bilangnya gitu. Ya. Berkhidmah itu kalau di Jawa inilah yang diamalkan. Kalau nggak bisa beramal, nggak bisa, ilmunya pun memang ya, manusia itu kan punya daya tangkap beda-beda. Suruh belajar nahwu syarah Ibnu Aqil itu, apalagi disuruh apal sampai bolak-balik gitu, bagus mati aku katanya kan. Nggak tarik otakku itu, kira-kira gitu ya. Bagus aku ngeledek aja gitu. Akhirnya ngeledek bantu kiai gitu. Yang kenyataannya dikirimlah
nasibnya itu di Indonesia Timur sana, ya jadi orang lah, jadi punya musola untuk memperjuangkan agama Islam, sehingga jadi kiai kampung lah di sana. Di 15 tahun dia geledek itu di sarang itu, bukan kecil-kecil ya. Ngaji sedapatnya aja, yang penting geledek, karena otaknya udah bilang kalau ini aku nggak sanggup aku kan. Bagus aku mati aja lah kalau suruh ngapal alfiah bolak-balik ini katanya, kira-kira gitu. Karena kemampuan manusia itu beda-beda ya. Ada yang memang seneng itu kalau ngaji itu ya. Suruh khidmat nggak mau. Gitu. Ilmunya guru diambili aja, tapi nggak pernah khidmat sama guru, itu juga nggak bagus ya. Gitu. Kalau dikasih ilmu diambili, dikuras terus gitu ya. Ziarah ke tempat guru nggak pernah, maka apalagi diziarahi. Nah, jadi itu diantaranya tidak khidmat kepada ahluddin ya. Apalagi ahluddin itu namanya Muhyiddin ya kan. Tambah lebih mendekati gitu ya, karena yang menghidupkan agama gitu ya. Yang sakit-sakit ditahan dulu sedikit ya, nah, supaya nggak nampak kali sakitnya. Wataraddudi fi asghalihim, dan mundar-mandir dalam pekerjaan mereka, maksudnya urusannya ulama itu diurus. Wasa'i fi it'amil fuqara'i wal masakin, dan berusaha dalam memberikan orang makan fakir dan miskin. Khidmat ulama, gurunya sakit diberikan wedang jahe gitu misalnya. Ya. Ya. Digusuk sikit-sikit, dikasih duit pun nggak mau. Udah Pak Kiai, enggak gini. Gitu ya. Udah Pak Kiai, udah gitu. Gitu. Ya. Gitu. Itu barokah. Ini kitabnya ya. Bukan main-main ya, kitabnya Imam Ghazali ini bukan orang Jawa ini ya. Kamu pikir Imam Ghazali orang Jawa katanya kan? Bukan ya, apalagi Batu Baro. Mana Imam Ghazali di mana meninggal? Batu Baro katanya, dekat Lima Laras katanya kan. Itu ular yang di situ, itu ular besar. Di belakang itu ada ular besar. Wataraddudi masalan alal mardo, mundar-mandir umpamanya pada orang-orang yang sakit, bil iyadati, dengan menjenguk orang sakit gitu. Dijenguk orang sakit ya, dengan cara-cara menjenguk orang sakit lah. Waktu istirahat menjenguk orang sakit, disenang-senangkan, jangan ditakut-takuti. Udah berapa orang yang meninggal kayak gini. Ya. Ya. Gitu ya. Apalagi orang tua gitu ya. Memang corona ini nyerang orang tua-tua katanya. Jarang anak kecil. Inilah 60 tahun, Bapak kan 60 tahun, hati-hati Bapak katanya. Ya. Belum selesai ini corona kan gitu pula kan. Nah, itu nakut-nakuti namanya. Ya, dibawakanlah kesenangannya apa. Kesenangannya roti, bawa roti, tapi jangan semua bawa roti. Ya, menjual lah itu ya. Dan jangan pula di situ lama-lama sekali dengan harapan mana tahu dikasih yang di lemari itu yang banyak kali itu oleh-oleh orang itu dikasihkan dia, jangan pula ya. Jangan pula kok diem aja Bapak ini ya. Banyak kali itu oleh-oleh di situ katanya gitu ya. Itu namanya mau galas ya. Gitu. Tengok orang sakit, dibawakan kesenangannya yang baik. Jangan kamu bawakan rokok. Ini Pak, buah Agus ini Pak. Gitu. Samsu Pak katanya kan. Gitu ya. Tambah sakit jantung. Walaupun itu kesenangannya. Beda kalau ada tamu ya. Tamu kesenangannya rokok, kopi nggak apa-apa ya. Kasih aja rokok. Kalau nggak di tempat Habib lah. Kalau Habib lari dia. Tapi ada juga Habib yang merokok. Habib Lutfi itu merokok.
Habib Nanda. Kalau merokok itu kotorannya dibuang sendiri, jangan orang lain disuruh ya. Udah habis taruh di situ tup, mau cepet pulang tup itu aja. Datang gurunya, siapa jorok kali ini katanya kan. Ya. Si anu Ustaz tuh kayak gini kerjaan dia itu ya. Ya, jadi jangan membebankan orang. Wa alal janaizi bitasyi'i, dan kepada jenazah dengan mengiringkan di kuburan. Ya, itu penting, jangan mentang-mentang corona terus kamu udah pulang katanya. Sekarang kan nggak boleh pasang teratak gitu. Bendera merah nggak boleh. 10 orang aja yang takziah katanya kan. Jadi sedih orang ya. Bitasyi'i, dengan mengiringi jenazah di kuburan itu pahalanya banyak ya. Kalau jauh ya janganlah jalan kaki, kamu naik kereta. Nengok keadaannya gitu, karena kadang kuburannya jauh gitu. Fakulun dzalika, maka semuanya itu fakulu dzalika afdalu minan nawafili, lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunat. Fa inna hadhihi, sesungguhnya ini semua, yaitu yang ketiga ini, ibadatun, adalah merupakan ibadah, wa fiha, dan dalam ibadah itu rifkun, bermanfaat, lil muslimina, pada umat Islam. Nah, jadi ini ingat-ingat ya, mana tahu. Tapi kalau seandainya semuanya bisa, ya zikir juga bisa, menuntut ilmu juga bisa, khidmat juga bisa, itu sempurna. Ya. Maka kata guru sekumpul itu pakai bahasa Kalimantan, belajar bagus, mengamalkan bagus, sempurnanya berkhidmat sama guru, katanya gitu ya. Itu yang bicara ini wali ya, wali betul ini ya, bukan wali ecek-ecek. Jadi dia bilang saya pun berkhidmat sama guru gitu ya. Tapi kamu dibilang berkhidmat sama guru, ini kan pandai-pandai ustadz tuh katanya kan ya, pandai-pandai Pak Kiai katanya kan. Dasar memang nggak mau keluar uang katanya kan gitu ya. Itu udah nggak mau, tambah suudzon ya, malun itu, dilaknat Allah itu ya. Nah, jadi beramal sosial ini lebih baik karena itu fardu kifayah daripada ibadah sunat, menolong gitu ya, menyenangkan orang Islam, tapi yang positif lah ya, jangan ini orang Islam cantik kali dicium ini katanya kan. Ya itu bukan menyenangkan, itu mengazab itu ya. Itu yang ketiga ya, paham ya? Yang keempat, Allah taqwa. Kamu tidak kuat, bukan tidak bertakwa ya. Mentang-mentang ada semua takwa. Karena ngajinya ngantuk, takwa, takut istri tua. Itu ya. Ala dzalika, atas demikian itu enggak kuat. Mau khidmat sama guru pun enggak tahan, badannya ringkih. Misalnya ya. Ataupun memang tidak potongan gitu ya. Fastahil bihajatika, ini yang paling termasuk rendah, yang paling bawah. Maka kerjalah untuk kepentinganmu. Iktisaban, dengan pekerjaan, ala nafsika, untuk dirimu, au ala iyalika, atau untuk keluargamu. Waqad salimal muslimuna minka, dan telah selamat orang Islam darimu, wa aminu, dan mereka aman, min lisanika, dari mulutmu, wa yadika, dan tanganmu, wa salima, dan selamat laka bagimu, dinuka, agamamu, idlam tartakib, karena kamu tidak melanggar maksiatan pada maksiat. Fatanalu, maka kamu mendapatkan bidzalika, dengan demikian itu, dengan bekerja pada umumnya manusia ini bekerja,
Darajatul ashabil yamin, derajatnya orang yang menerima hisabnya tangan kanan gitu. Menerima catatan amalnya tangan kanan itu. Ilam takun, jika kamu tidak ada min ahli taroki, dari kelompoknya orang yang naik, min maqamis sabikina, dari tingkatan orang-orang yang duluan masuk surga. As-sabikin ya. Sabikin itu orang yang masuk surga awalan-awalan. Tapi ada orang guru namanya sabikin gitu, udah 40 gitu nggak laku-laku di pesantren. Apanya, amalannya dalailul khairat pula, itu puasa terus. Ya itu entah apa salahnya, sebab dalailul khairat itu kalau nggak kaya pintar, kalau nggak pintar dia itu istrinya cantik entah apa gitu. Pokoknya yang baik-baik semua. Karena puasa 9 tahun, awak puasa 30 hari aja udah, kalau bisa 10 hari aja katanya kan. Udah ngos-ngosan ini katanya kan. Itu dalailul khairat, namanya tempo hari Sabikin, saya ingat. Pak Sabikin. Fahadha aqallu darajati. Dan ini paling rendah-rendahnya derajat fi maqamid dini, dalam tingkatan-tingkatan agama. Jadi yang keempat, kalau seandainya kamu tidak mampu, ya nuntut ilmu nggak mampu, zikir-zikir amal ibadah nggak bisa, khidmat sama ulama juga nggak bisa, maka kamu kerja, cari kerjaan lah kamu, entah ngantar-ngantar barang, ya, atau nemani barang. Barang itu kamu temani, jaga-jaga barang itu gitu ya. Ya kerja seperti umumnya atau jualan ya. Jualan rokok supaya gampang mau merokok. Ya. Tapi biasanya kalau misalnya jualan es itu minumnya minum air putih itu. Udah saya tengok itu, jualan es itu minum loh, kok nggak minum es? Padahal awak kepingin minum es gitu ya. Dia minumnya air putih gitu. Karena udah muak kurasa sama esnya itu. Gitu ya. Jualan roti itu makannya bukan roti. Nasi juga dibontot gitu. Sama rotinya itu udah muak itu, diserak-serakkan gitu. Maka orang itu perlu bergonta-ganti gitu ya. Memang biasa namanya manusia. Jadi kalau nggak bisa kamu kerja untuk kepentingan dirimu ya, kerja pegawai biasa, pegawai ngeri, pegawai negeri misalnya ya, karena nasibnya ke situ. Tapi jangan sampai menzolimi orang gitu ya. Orang Islam jamin selamat dari kezalimanmu. Orang Islam kalau kerja jamin selamat dari cangkem melekmu gitu ya. Mulutmu yang jahat itu ya. Cangkem melek itu pokoknya kalau ngomong jarang baik. Ya. Orang pakai baju baru, kreditnya berapa itu katanya gitu. Itu ya, itu orang masuk rumah baru, ini kredit apa? Cash katanya kan gitu. Saya aja ditanya, ini rumah bapak sendiri apa nyewa katanya kan gitu. Enggak, ini rumah Allah Ta'ala, saya bilang gitu. Gondok saya. Ya. Dia masuk rumah duduk tengok atas-atas, orang mau berobat, ya. Dan itu keluar, ditengok dari luar gitu. Ini bapak nyewa apa gitu. Ya Allah, cangkem elek ini. Ya, mulut jahat ini gitu ya. Jamin kalau kamu kerja tidak menzolimi orang, karena tidak, dan agamamu selamat. Maka etika orang kerja, ini yang kerja-kerja harus tahu, kamu kerja kan, nggak boleh pulang ya. Kalau pulang nggak diterima. Ya,
Yang nggak kerja ya nggak apa-apa. Ya, kamu nggak kerja, ngapain kerjaanmu? Masih menghafal? Hah? Berapa juz? 15. Oh 5 ya, tingkatkan jangan sampai 31 ya. Karena yang satu itu nggak ada. Jadi etika orang yang bekerja yang pertama menjaga 5 hal. Jangan menunda-nunda sholat fardu karena kekerjaan itu. Itu yang disebut salima laka dinuka itu tadi. Yang kedua, jangan menyakiti orang karena urusan kerja itu. Menyakiti orang. Karena kamu atasan, kerjaan kamu limpahkan terus sama dia. Kamu pergi sebentar, bosnya, ini kerjai ya, padahal bukan kerjaan dia. Bosnya keluar. Gitu. Itu menyakiti orang. Kalau nggak mau, dimutasikan. Itu dolim. Yang ketiga, bekerja dengan untuk menafkahi diri sendiri dan keluarganya, utamanya untuk ibadah gitu. Ini yang kerja-kerja tulis ya. Yang nggak kerja pun nggak apa-apa, nanti lama-lama kan kerja. Kerja itu yang menghasilkan penghasilan itu namanya kerja. Jadi kalau pelajar jangan pekerjaanmu apa? Pelajar Pak, mahasiswa, ini bodoh. Ya. Kalau namanya kerja itu menghasilkan penghasilan. Saya pernah di pengadilan masuk di sidang di pengadilan umum, termasuk itulah diantara jawaban-jawaban hakim itu. Mahasiswa katanya, diterangkan dia. Jadi kamu kalau nggak menghasilkan penghasilan itu nggak kerja namanya. Yang keempat, tidak terlalu memaksakan diri di dalam kerjaan itu. Misalnya tiap malam lembur gitu ya. Atau lemburnya sering kali, capek lah. Nah, itu namanya memaksakan. Ya. Walaupun untuk kepentingan ya barangkali ada simpanan gitu ya. Ya misalnya ada simpanan ya. Itu biasanya kalau ada simpanan itu kayak gitu, memang lembur betul sama lembur enggak betul. Nomor 5, tidak meyakini bahwa rezeki itu dari pekerjaannya itu, tapi meyakini bahwa rezeki itu dari Allah, pekerjaan itu hanya sebab. Jadi itu etika di dalam bekerja. Jadi niat kamu itu kamu pasang betul kalau kerja itu. Jangan untuk sok-sokan ya. Aku kerja ya katanya kan. Gajiku 4 juta katanya kan gitu. Misalnya ya. Kau 400 katanya kan. Kalau enggak ada rahmat Allah kau tewas kau katanya kan. Gitu. Enggak boleh sok-sokan itu ya. Karena yang 400 itu kadang-kadang penghasilannya lebih dari 4 juta. Penghasilan sama gaji itu beda gitu ya. Penghasilan tiba-tiba ada orang gitu. Pak doakan tanahku Pak supaya laku. 5 hari datang. Ini Pak ada sedikit cuma 20 juta Pak katanya kan itu. Nah,
penghasilan, ya, pendapatan gitu ya. Memang gajinya 400 gitu ya. Makanya jangan keburu sepele kali ya. Sama yang 400 itu tadi. Kalau Ustadz Munib di atas 2 juta ya kan. UMR ya. Ini gagal. Ya. Iya, memang corona ini sama ustadz-ustadz semacam apa juga berat. Cuma dalam masjidnya ditutup semua, pas giliran masjid dia pula itu. Giliran masjid orang lain enggak. Ya, mau masuk ke situ enggak ada jadwalnya. Dia punya potensi itu ya, enggak gondok gitu ya. Dengarkan orang khutbah, orang enggak pandai. Enggak paten khutbahnya katanya kan. Mana ada ceramah kok onani tidak membatalkan puasa. Misalnya ya. Misalnya gitu ya. Ceramah apa kayak gitu itu. Tambah begitu misalnya ada contoh kayak gitu terus dapat berapa terus pulang aja tak betul ini katanya gitu. Jadi kerja bagus, tapi itu derajat yang paling nomor 4 itu tadi. Yang paling derajat yang tinggi itu tholabul ilmi itu. Ya. Kalau bisa semuanya dapat. Ya menuntut ilmu bisa, beribadah bisa, yang kerja sosial termasuk khidmat sama orang mukmin, terlebih-lebih khidmat sama guru. Kalau disuruh guru cepat, jangan suruh guru 3 hari baru iya Pak Kiai katanya kan. Ya. Gitu ya. Terus kalau nggak bisa ya udahlah derajat yang terakhir itu kerja untuk dirimu. Nuntut ilmu juga tidak, ibadah juga tidak. Maksudnya tidak ibadah banyak-banyak, ya paling tinggi sholat fardu. Itu pun kalau nggak ketinggalan gitu ya. Jadi ini Imam Ghazali menerangkan ini lengkap nih. Makanya orang yang menuntut ilmu itu yang paling tinggi derajatnya. Makanya kalau ada memang waktumu, kalau tidak menuntut ilmu itu memang udah rugi sekali. Yang bilang Imam Ghazali ya, saya cuma menyampaikan. Apalagi kamu misalnya libur, kamu pun tidak mau ngaji, enak main HP gitu. Gitu. Masa tak pandai? Beli aja gitu ya. Itu kalau perempuan harus bisa masak. Jangan sampai lebih pandai lakinya daripada perempuannya. Suamimu padil misalnya. Ya, nah misalnya ini berarti nggak ada di sini. Ya. Itu heyhata jauh gitu ya. Ya. Jadi dia bisa masak, tahu ini ya. Ini rasanya kalau dikasih ini sekian tahu. Kamu masak tiba-tiba nggak seperti itu. Loh Dek, kok enak kali masaknya Dek. Oh ya enak lah Bang kata. Gitu-gitu. Ya. Ya. Belajar ya. Insya Allah tahu. Istri saya dulu awal-awal ya nggak pandai. Tapi terus begitu nikah pandai langsung ya, dapat ilmu masak. Belajar sama mamanya langsung secara intensif. Gitu ya. Gitu ya. Intensif bimbingan itu yang bayarnya 1 bulan 6 juta. Eceknya ya.
Akhirnya ya nggak lama bisa gitu. Padahal saya pun nggak tahu rasanya masakan itu. Tanyalah sama anak-anak saya, suruh merasakan enak, nggak tahu tuh, udah diminum kok gitu. Belum dikacau gitu udah saya minum aja karena memang udah lapar, udah haus. Bi kok masih banyak gulanya? Ya udah nanti kasih air lagi kan bagus. Masih manis gitu kan gitu. Dari tadi nggak bilang katanya kan. Jadi yang saya minum pertama itu nggak pala rasa orang, belum dikacau gitu. Coba si Padil yang kayak gitu, Dedek, kok rasanya kayak gini dek masaknya? Oh belum dikacau bang katanya gitu. Makanya kalau yang bagus itu diem aja ya, diem aja. Kalaupun ngomong ya yang baik gitu. Yang pandai masak si Zainul pandai masak kan. Masak ikan apa gitu, ikan mas ala karo gitu bisa. Oh itu enak itu ya. Nah, ada masakan sendiri-sendiri ya. Dan jadi yang keempat, minimal yang keempat lah kamu kerja ya. Jangan sampai yang kelima. Wa ma ba'da hadza fa huwa murta'is syayatin. Dan sesudah ini, sesudah yang empat itu tadi, maka ia termasuk tempat kesenangan setan. Wadzalika, dan demikian itu bi antastaghila, kamu sibuk, wal iyadu billah, mohon perlindungan kepada Allah, bima yahdimu dinaka, dengan sesuatu yang menghancurkan agamamu sendiri. Auto the abdan, atau kamu menyakiti orang hamba min ibadillahi ta'ala, dari hamba-hamba Allah ta'ala gitu. Fahadihi rutbatul halikina, ini tingkatan orang-orang yang merusak. Fa iyyaka, maka takutlah kamu antakuna fi hadhihi tabaqati, adanya kamu dalam tingkatan kerusakan ini gitu. Jadi kerja tidak ya, jadi pengacara, pengangguran banyak acara gitu ya. Maka tempatnya setan itu, sibuk kesana kemari, jumpa kawan-kawannya di pasar-pasar, di pajak-pajak gitu ya. Nah, waktunya orang puasa tak puasa gitu ya. Yang disebut yahdimuddin, menghancurkan agama. Walaupun misalnya tujuannya itu baik. Ada orang itu mau baik sama Allah Ta'ala tapi menyakiti hambanya, ya Allah marah. Mau masuk surga aja kok mengkafirkan orang. Apa syaratnya masuk surga itu memusyrikan orang? Ya, nanti masuk surga kamu kalau kamu bisa mengatakan bahwa yang doa bertawasul itu musyrik, masuk surga kau katanya kan. Jadi orang dimusyrikkan dulu, masuk surga ya. Semuanya yang baik, baik kepada Allah, baik kepada hamba. Dulu orang yang tidak Islam semakin banyak, Islam sampai 90%. Sekarang orang yang Islam dikafir-kafirkan, maka berkurang tambah. Orang Islam dibilangnya musyrik, bilang bid'ah, ya. Kamu dibilang bid'ah, ada yang nggak suka kamu kan? Ya. Jadi menghancurkan agamanya sendiri itu sebenarnya. Seperti yang pernah saya ceritakan, mau mencium Hajar Aswad aja kok nyikut sana nyikut sini. Udah dari jauh gitu mereng gitu, dekat dengan Ka'bah itu ser gitu ya. Udah disiapkan betul ya.
Begitu sudah dekat, jatuh orang, jatuh, barulah mencium. Itu pun cerita sama orang. Alhamdulillah Ustadz, katanya ya, saya udah senang dapat mencium Hajar Aswad. Dari samping itu saya jalan terus, begitu sampai saya sikut kanan kiri, jatuh orang itu, katanya. Ya, jadi ya macam mana mau baik sama Allah kok zalim sama hamba, nggak bisa gitu ya. Itu bermacam-macam orang. Makanya jangan sampai yang keempat ini tadi, ya. Min rutbatil halikina, termasuk orang-orang yang binasa. Wa'lam, dan ketahuilah annal abda fi haqqi dinihi. Ini hal-hal yang penting semua ini ya. Ini kamu ceramahkan, kamu simpulkan aja, nggak ada orang yang tahu kalau ini kitab dari Bidayatul Hidayah gitu ya. Ya, kamu pakai bahasa kamu ya agak sisi sikit-sikit lah ya. Pakai bahasa kayak kampus sikit-sikit lah ya. Misalnya. Orang yang hamba Allah dalam hak agamanya itu ada 3 derajat. Ala thalathati darajatin. Hamba Allah dalam hak agamanya itu ada 3 derajatnya. Imma salimun, ada kalanya namanya salim. Maksudnya yang selamat, bukan namanya salim yang udah pergi itu. Ya. Wa huwa al-muqtasiru, yaitu orang yang mencukupkan ala ada'il faraidi, atas melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa tarkil ma'asi, dan meninggalkan maksiat. Sholatnya nggak tinggal, puasanya nggak tinggal, walaupun nggak sholat duha gitu ya, walaupun nggak sholat tarawih gitu ya, walaupun nggak sedekah gitu ya, maksiat juga nggak mau dia. Itu tingkatnya salim, selamat dia. Tapi kurang baik. Yang kedua robihun, orang yang beruntung, au robihun. Wawal mutatawwi'u, yaitu orang yang sukarela bil qurbati, bil qurbati, dengan mendekatkan diri kepada Allah, wan nawafili, dan kesunatan. Selain dia itu berbuat hal-hal yang wajib, meninggalkan maksiat, yang sunat-sunat dilakukan. Dikasih ini apa, kotak isi katanya, langsung diisi limpul gitu ya, sekali saja. Satu hari sekali misalnya ya, bukan sekali saja selama 20 Ramadan, dihitung-hitung 2000 kali. Ya, enggak, kalau sini baik-baik semua, enggak kayak gitu ya. Ini yang ngeritik Imam Ghazali ya. Kalau mau beruntung itulah dilakukan, yang sukarela ya. Ada orang apa yang perlu ditolong, itu termasuk beruntung. Sunat-sunat ya, tapi jangan sunat-sunat saja, wajibnya tidak. Idul Fitri kenceng kali, subuh tidak boleh itu. Ya. Banyak kayak gitu di kampung-kampung ya. Pakai baju baru, pakai parfum, pakai bunga lagi. Gitu ya. Suaminya minta mandi pakai apa namanya itu? Mangir gitu ya. Ya, mandikan aku Dek pakai mangir Dek, katanya gitu. Misalnya. Ya. Gitu ya. Saya kenal mangir itu di Medan. Saya suruh beli, coba beli mangir dulu. Apa itu? Oh ya gitu. Au khosirun, yang terakhir itu merugi. Wawal muqassiru anil lawazimi, itu yang teledor dari kewajiban. Ya, subuh itu kadang-kadang seminggu itu cuma 5 kali gitu. Itu masih mendingan, kadang-kadang cuma 2 kali. Seminggu 2 kali subuh gitu.
Isya itu kalau sudah ngantuk ya udahlah, udah ngantuk itu. Itu merugi, khosirun, ya. Itu semua diketahui oleh Allah Ta'ala, dicatat malaikat kamu nggak sholat itu. Itu kalau bahasa malaikat itu di screenshot kamu ini. Malaikat itu pun bisa screenshot gitu, bukan kamu aja gitu ya. Ini kan apa kamu ini kan kata polisi kan, kalau apa kan kamu bikin WA nggak bagus di screenshot sama polisi, ini apa kamu kan katakan. Oh iya Pak, minta maaf lah katanya. Di akhirat mana bisa malaikat yang mau screenshot, ya nggak ada ampun lagi bagimu gitu ya. Tidak ada maaf bagimu gitu. Malaikat nengok terus sama kamu ya. Kecuali memang udah ada janjian sama malaikat katanya kan ya. Kamu tunggu sini dulu ya katanya kan. Tapi biasanya itu yang positif-positif kalau yang kayak gitu ya. Wali-wali itu bisa minta tolong malaikat. Kamu minta tolong sama siapa? Setan pun nggak mau sama kamu. Ya. Jadi 3 kelompok tadi. Salim yang udah pergi itu. Ya. Yang wajib-wajibnya saja. Ini yang banyak, ini entah yang mana kamu ini. Yang khosir atau yang salim. Mudah-mudahan yang salim lah paling tidak ya. Sebab salim itu ada martabak Mesir. Di tempat salim ya. Nama-nama salim di Medan ya. Kamu bisa membuat martabak Mesir. Oh, belajar. Ada murid saya India. Tapi bayarnya sama saya. Orang yang terakhir itu yang merugi, teledor dari kewajiban ya. Makanya jangan sampai teledor kewajiban. Ditulis malaikat ya. Fa illam takdir an takuna rabihan, maka jika kamu tidak mampu menjadi orang yang beruntung, fastahid an takuna saliman. Maka sungguh-sungguhlah kamu menjadi orang yang salim. Yang tingkatan yang wajib-wajib saja gitu. Wa iyyaka summa iyyaka, dan takutlah kamu kemudian takutlah kamu. Artinya sekali-sekali jangan sampai kamu, itu maksudnya ya. Antakuna khosiron, kamu menjadi orang yang merugi. Wajibnya pun gak kau lakukan. Kamu udah dikasih enak-enak sama Allah Ta'ala ya. Dikasih bumi, jalan ke sana kemari, itu kan gak bayar kamu. Dikasih badan itu pun kamu gak bayar sama Allah Ta'ala. Dikasih badan, badanmu cantik itu kayak binaragawan misalnya ya, ya nggak bayar, maka bayarnya ya sholat itulah. Berarti kalau kamu nggak sholat itu nggak bayar kamu, nggak bayar kamu dikasih matamu cantik gitu ya, kamu pakai celak kayak mata lembu gitu misalnya. Bagus pakai celak ya. Laki-laki pun boleh pakai celak, tapi nggak usah pakai bedak. Nanti mana yang perempuan, mana yang laki-laki, itu ya. Pakai celak mau tidur itu bagus, tapi celak yang asli, bukan spidol itu. Celak usmut namanya. Wal abdu fi haqqi sairil ibadi, ini lain lagi. Tadi tingkatan hamba pada agamanya, ini tingkatan hamba pada hak hambanya, pada hak-hak hamba. Imam Ghazali hebatnya bisa menerangkan seperti itu. Hamba Allah pada tingkatan hak-hak seluruh hamba-hambanya, lahu salasu darajatin, itu juga punya 3 derajat. Ayan zila, yaitu menempati fi haqqihim, pada tempat mereka, manzilatal kiram, pada kedudukan orang-orang yang mulia, wal albararati, yang baik-baik, yang bagus-bagus, minal malaikati, dari malaikat.
Yang pertama memposisikan derajatnya itu derajat malaikat. Lis, hidupnya aja Lis, agak panas sedikit. Dua tadi. Kemudian wa huwa ayyas'a fi aghradihim, yaitu akan berusaha di dalam menolong tujuan-tujuan mereka, menolong dalam tujuan-tujuan mereka. Rifqon karena belas kasih bihim kepada mereka. Wa idkhalan dan memasukkan lisururi pada kegembiraan ala qulubihim atas hati mereka. Ini yang pertama, ini yang bagus sekali tingkatan malaikat-malaikat yang mulia itu. Yaitu yang mau menolong pada sesamanya dengan alasan belas kasih. Misalnya nggak ada uangnya, habis-habisan mau pulang kampung, udah alhamdulillah sekarang boleh mudik pun uangku nggak ada katanya kan. Misalnya ya syukur kali yang dibilang Pak Kiai, jangan takut nggak bisa pulang, rupanya betul dibuka sama pemerintah. Ya, udah ditengok dulu sama Pak Kiai, pasti bisa kamu pulang, jangan takut. Malamnya beritanya dibuka karena takut pejabat nggak bisa pulang. Itu masalahnya ya. Cemana pejabat nggak bisa pulang? Jangan nanti pejabat nggak bisa pulang, Padil bisa pakai jalan tikus. Ya, nyusep gitu, dung gitu ya. Sampai rumah nggak diterima. Del, balik aja Del katanya kan. Apa katanya kan gitu. Gitu dia ya. Barulah gaduh dulu situ. Ya udahlah masuk tapi dari belakang ya katanya. Gitu. Di belakang aja kau dulu 3 hari katanya kan. Itu yang kalau kata anak-anak ini parno itu ya. Nah, takutnya berlebih-lebihan. Anaknya pun pulang nggak dikasih. Nah, gitu. Jadi tujuannya yang baik, tingkatan malaikat itu misalnya ada kawannya mau pulang nggak ada uang dipinjemi, bisa dipinjemkan sama orang lain gitu ya. Atas nama saya pinjemkan uang ya nanti gitu. Berapa? 300 katanya, 300 ya. Gitu ya. 300 gitu. Dah. Ditanggung jawabi kawan. Tapi tidak minta tambahan, tidak minta lebih ya. Kalau minjemi jangan tambah lah Pak Kiai katanya kan. Jangan ya, itu rentenir namanya. Itu. Nabi ketika ada orang perlu, nggak ada yang dipinjamkan, pinjam sama orang lain itu. Untuk menolong orang lain itu. Karena kepingin derajat yang tinggi, dan memang derajatnya Nabi itu tinggi. Seandainya nggak ada, misalnya dibilang nggak ada terus terang, idkhalus surur, misalnya datang tamu disuguhi, dijamu, kalau senangnya rokok kasih rokok ya, karena tamu ya, hak dia lah itu, mau merokok mau nyungsep dia lah itu ya, kasih rokok. Bang ada kopi bang? Oh ada ya. Betul ini ya. Ini kopi dari Baligi katanya kan gitu misalnya ya. Dikasih kopi gitu ya. Seneng kawannya ini. Oh. Ini kalau ada bawa pulang misalnya. Ya kalau dibawa pulang belum ada Mas katanya kan ya. Kalau nggak ada tiba-tiba hujan-hujan ini Mas, kalau minum kopi sama merokok sodap kali nih Mas katanya kan. Ya memang sodap itu, kebetulan kita sama-sama susah katanya kan. Ya sabarlah dulu ya, terus terang aja gitu ya. Ya saya pun belum ada gitu ya. Memang kebetulan ini sama-sama susah, oh kayak gitu ya bang ya katanya kan gitu. Ya pinjem, kalaupun nggak ngasih jangan cakapnya nggak bagus ya. Jangan
kamu pikir saya ini bank katanya kan gitu ya. Terus itulah makanya kerja itu yang rajin, biar gak utang aja katanya kan itu. Bolak-balik hutang aja kau, padahal baru sekali datangnya. Gitu. Ya. Itu sakit kali itu di sini ya. Ya. Itu sama dengan nyanyian yang seperti diremas-remas hatinya itu. Ya. Ya. Disayat-sayat hatinya itu. Mau hutang itu pun udah nggak berani, takut-takut, sampai situ dibentak-bentak, dimarah-marahi. Ya. Saya pernah disindir itu sekali, sampai sekarang itu ingat orangnya. Sama-sama guru, dia pun guru, dia guru biologi, dia dekat sama pimpinan. Artinya pandai dia itu untuk ngambil-ngambil uang itu pas pendaftaran itu, uang itu ratusan juta. Ya. Pas kebetulan masih awal saya berumah tangga, minjem 700. 1 tahun itu 700 zaman dulu. 700 itu 1 tahun. Rumah udah bagus ya. Udah ngitung-ngitung duit. Wah, banyak duit ya Syekh. Ya namanya usaha Syekh katanya kan. Makanya usaha, kerja yang keras, jangan pinjem-pinjem katanya kan. Wah gitu. Gitu ya. Padahal pinjem sama kantor. Minjemnya itu minjem sama kantor, dipotong gaji gitu ya. Setiap bulan dipotong limpul, tak cepek gitu. Sampai sekarang orangnya jadi kepala dinas. Tapi saya ingat-ingat, oh ini cangkem melek gitu kira-kira. Ya. Kalau saya tengok misalnya ditanya, udah ada banyak yang, oh si Anu tugas begitu, iya. Cuman dia itu cangkem melek, saya bilang gitu. Udah jawabnya cuma itu aja, cangkem melek itu aja. Oh gitu ya katanya. Makanya sakit kali, sakitnya di sini itu. Ya. Mau minjem itu kan takut-takut. Segen cemana ya, dikasih apa enggak gitu ya. Nah, menempati pada hak mereka manzilatal bahaimi. Tempatnya atau tingkatan bahaim. Apa bahaim itu? Binatang ternak ya. Jangan kamu misalnya saya nikahkan kamu dengan anak saya bahaim gitu. Gitu ya. Wal jamadati, dan benda-benda yang tidak bernyawa seperti kayu batu. Falayanaluhum khairuhu, maka tidak mendapatkan pada mereka itu, hamba itu kebaikannya, kebaikan hamba itu tidak mendapatkan. Walakin yukafu, tetapi dicegah anhum dari mereka, syarruhu, kejelekannya. Jadi jangan seperti tempatnya tempat bahimah, binatang ternak itu ya. Binatang ternak itu artinya ya gak banyak manfaat gitu ya. Mana ada kamu jalan-jalan sama binatang ternak, kan gak ada ya. Kamu foto sama binatang ternak itu sekali-sekali lah, misalnya orang dari Indonesia ke Arab foto sama di belakang unta gitu. Itu sekali-sekali gitu ya. Kepingin supaya nampak kaki unta itu ya. Ini enggak, kalau bisa jangan sampai ini. Yang ketiga, ayan zila fi haqqihim, berhenti sebentar ya, batuk.
Ayan zila yaitu menempati fi hakihim pada hak mereka manzilatal aqoribi pada tempatnya kalajengking. Wal hayati dan ular-ular wasibai dan binatang buas. Ad-doriyati yang membahayakan. La yurja khairuhu yang tidak ada diharapkan kebaikannya. Wayatakosaruhu dan ditakutkan, wayutakosaruhu dan ditakutkan kejelekannya. Jadi kalau bisa janganlah seperti ini ya, paling jelek ini. Datang nanduk saja ya, kemana-mana nanduk gitu. Preman-preman ya, preman-preman ya, potongan ustadz tapi preman. Kemana-mana nanduk pejabat gitu. Itu ya termasuk ini ya, seperti ular nyengat gitu ya. Wa ilam takdir maka apabila kamu tidak mampu antal tahiko bertemu bi ufuqil malaikati dengan derajatnya malaikat, fahdar maka takutlah antanzila turun kamu andarajatil bahaimi dari derajatnya binatang ternak. Wal jamadati dan yang benda-benda keras. Turun-turun ila marotibil aqoribi pada derajatnya kalajengking, wal hayati dan ular, wasibai dan binatang buas, ad-doriyati yang membahayakan. Jangan orang itu kok membebani orang terus, itu yang nggak baik ya. Kayak bahaim ya, asik minta ngarit terus. Asik minta dicarikan makanannya terus. Itu enggak bagus ya. Ya sekali-sekali seringkali atau sekali-sekali gitu ya. Yang baik-baik. Wa idza radita apabila kamu rela linafsika untuk dirimu an-nuzula turun min a'la illiyina dari yang paling tinggi derajatnya di surga illiyin yaitu pangkat yang tinggi. Fala tardo maka jangan kamu rela laha pada dirimu itu bilhawi dengan turun ila asfalis safilina pada derajat yang rendah, derajat yang makhluk yang paling rendah. Kalau kamu tidak bisa derajatnya malaikat ya jangan sampai asfalis safilin masuk neraka itu. Yang tengah-tengah. Fala allaka maka semoga kamu tanju selamat kafafan dengan cukup, lalaka tidak manfaat padamu, wala alaika dan tidak membahayakan padamu gitu ya. Bahasa Arab itu kalau laka manfaat, ala itu membahayakan. Itu ya. Bukan lalaka tidak untukmu, wala alaika dan bukan atasmu. Apa gitu. Bukan begitu ya. Tidak manfaat bagimu dan tidak membahayakan padamu gitu. Wa alaika maka wajib bagimu fi bayatina harika pada terangnya siang harimu. Alla tasdaghil hendaknya tidak sibuk illa bima yanfa'uka kecuali dengan apa-apa yang manfaat padamu fi ma'adika pada tempat kembalimu au ma'asyika atau penghidupanmu. Tempat kembalimu itu ke akhirat. Ma'asyika itu dunia. Alladzi la tasnahni anil isti'anati yang tidak butuh untuk minta tolong bihi dengannya ala ma'adika atas kembalimu. Wa in najasta maka apabila kamu lemah anil qiyami dari melaksanakan bihaqi dinika dengan hak agamamu mukhalatatin nasi serta bergaul dengan manusia wa kuntala taslamu dan kamu tidak selamat fal uzlatu aula maka mengasingkan diri itu lebih utama. Jadi kamu kalau memang nggak bisa kumpul orang misalnya antara dua entah kamu yang rusak atau orangnya yang sudah rusak gitu ya maka ya uzlah saja
mengasingkan diri kayak orang yang zaman corona ini ya, itu uzlah. Tapi uzlah ini nggak bisa orang itu uzlah, sebab orang itu pasti butuh kepada yang lain. Apalagi kamu rumahmu di kampung gitu, kamu bilang uzlah, apa namanya, nggak ada tower, nggak ada apa-apa, nggak ada bisa HP itu masuk, nggak ada apanya namanya, nggak ada jaringan ya. Rumahnya di kampung gitu, dibilang uzlah gitu ya. Ya enak di kota, makanya kamu kalau jadi orang pinter itu di kota aja, supaya tahu kalau kamu itu pinter betul-betul, sebab di kota itu banyak saingan orang pinter. Kalau kamu di kampung saingannya sedikit, iya kan? Kamu pinter lah, kamu tamat sarah jurumia gitu, udah sok kali kamu, ya. Kayaknya udah nggak ada lagi yang lebih alim dariku gitu ya. Hafal tahlil, tahtim tahlil gitu ya, sama doa-doa. Pokoknya kalau ada meninggal, kalau nggak dia yang berdoa kayaknya nggak sah gitu. Itu ya di kampung ya. Kalau orang alim biasanya nggak suka kayak gitu, asik ngetawai orang aja. Alah wa gitu. Pas giliran yang meninggal dua gitu, bingung dia. Allahumma firlahu walaha. Gitu. Itu ya. Dunubaha gitu ya. Itu nggak bisa dunubahuma gitu, nggak bisa. Ya, karena yang ada di situ kalau laki-laki kalau perempuan ha. Nah, giliran laki perempuan meninggal ya. Cuman ini hahu lah ini. Ya. Ya, itu ya. Memang kayak gitu, kalau orang itu alim, udah mencoba di kota mana saja dia tetap terkenal alim, itu betul-betul alim. Kalau di kampungnya sendiri ya, di Air Juman sana misalnya, ya. Ya. Tamat dia Bidayatul Hidayah misalnya. Ya. Udah artinya lengkap ya. Sana terus di musola itu kitab kuning itu udah saya kuasai semua gitu dia. Itu ya. Ya. Karena orang itu nggak tahu kitab kuning itu apa ya, katanya gitu. Itu yang hukum-hukum itu hukum-hukum katanya kan. Oh itu ya yang orang pintar-pintar. Oh inilah masuk saya katanya kan. Itu. Ya, orang kampung itu ya. Itu. Tapi kalau di kota kayak gitu ya nggak laku. Ya. Kalau di kota itu kalau apa saja hepeng mengatur nagaraun ya. Kalau di kampung panen jagung, beol jagung. Ya. Panen pepaya, beol pepaya gitu. Makannya itu aja, panen ubi udahlah makannya ubi aja gitu ya. Kan kayak gitu sebagian kan. Kecuali memang di situ memang dia itu tuan tanah gitu ya. Istrinya ada 3,5 gitu. Ya. Kalau tuan tanah kan di kampung itu karena kerjaannya kesana kemari bisa. Kayak gitu dia gampang. Di rumah nggak tahu kalau di sana udah ada istrinya lain gitu ya. Karena kerjanya kayak gitu, rumahnya udah disiapkan cara kerjanya itu. Sama kayak rumah Irama itu kan istrinya sampai 7 itu. Ya. Tapi nggak semuanya langsung dipakai ya. Ya ganti-ganti lah gitu ya. Itulah makanya kamu mau niru kayak gitu nggak ada modal. Ya, gitar aja suaranya nggak bisa didengarkan. Ya tingkatannya sama-sama itulah. Jangan remeh-remeh nggak pandai baca kitab, jangan kayak gitulah. Gitar lawannya gitar, jual tempe lawannya jual tempe gitu ya. Jangan jual tempe lawannya sama ahli tasawuf. Nah, nggak cocok gitu.
Fa'alaika biha, maka wajib bagimu, fa fiha an-najatu wassalamatu. Yang wajib bagimu dengan dirimu itu kamu mencari keselamatan, itu yang penting, ya. Fa in kanatil wasawisu fil uzlati, apabila gangguan-gangguan bisikan-bisikan setan itu fil uzlati ada di dalam uzlah, ila ma la yardallaha, pada apa-apa yang Allah tidak meridhoi Allahu taala, walam takdir alakum iha, dan tidak mampu atas menahan hawa nafsu biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah, fa alaika bin naum, maka harus bagimu tidur, Bang Ardi, ya. Ya. Kalau memang ini alasannya, ya udah gak cocok semua sama aku, terus tidur. Ya. Ya, fa huwa ahsanu ahwalika, dipuji dulu sini, ya. Ini sebaik-baiknya keadaanmu, wa ahwalina, dan sebaik-baiknya keadaan kita, gitu, ya. Karena kalaupun uzlah pun nggak cocok, ya. Banyak nanti godaan hawa nafsu segala macam, belum lagi nanti takut ular, ya. Belum lagi nanti gimana cara jemput beras, roti pun nggak bisa dibeli di sana, gitu, ya. Kalau di sini kan bisa dibeli di kulaannya, di apa namanya, Mandola itu, Perumnas Mandola itu, ya. Perumnas Mandala, ya. Idza ajazna, ini dia, ya. Nanti itu dipuji dulu saya Imam Ghazali, baru ditekan dia. Idza ajazna, kalau kamu sudah lemah, anil ghanimati, mengambil jarahan, rodina, kamu ridho kita, bisalamati, dengan keselamatan, fil hazimati, dengan menghindar, gitu, ya. Fa akhissa bihali, maka sangat hina keadaan, bihalin, maka sangat hinanya keadaan, man, orang, salamatu dinihi, adalah selamat agamanya, fi ta'til hayatihi, di dalam mengosongkan hidupnya, idzin naumu, karena tidur itu akhul mauti, saudaranya mati, gitu, ya. Kalau memang nggak sanggup, ya bagus tidur, gitu, ya. Tapi tidur itu saudaranya mati. Ya. Ya. Imam Ghazali luar biasa, diangkat dulu, ya. Baru ditekan. Karena tidur itu wahwa taktilul hayat, mengosongkan hidup, nggak ada kegiatan dia, ya. Orang lain udah pulang kerja dapat hasil, yang ngajar pulang ngajar, ya. Yang nilang sudah dapat tilangan berapa, gitu. Ya. Ini awak baru bangun jam 11 katanya, kan, gitu, ya. Makanya taktilul hayat wal tihakun bil jamadati, dan menyamai dengan benda-benda yang tidak bernyawa. Itu sama dengan batu itu, katanya. Ya. Imam Ghazali luar biasa itu, ya. Jadi kesimpulannya tadi, yang pertama, 4 hal kalau kamu tidak bisa menuntut ilmu, beribadalah dengan banyak-banyak. Kalau tidak bisa kamu khidmat sama ulama, ya. Kapan kamu mau khidmat sama ulama lagi, sedangkan waktu nikahmu pun tinggal dekat, gitu, kan. Makanya gurunya batuk, cepet-cepet dicarikan obatnya. Ya, itu dia, ya. Saya senang kayak gitu, ya. Saya tungguin sampai ngantuk-ngantuk, gini, ya. Dicarikan jahe, gitu, ya. Asal nggak ada racunnya aja lah. Asal diracun biar 4 hari nggak ngaji Pak Kiai, gitu. Ini saya tengok-tengok anak-anak ini macam mana, gitu, ya.
Sampai saya nasihati, pokoknya kamu paling misalnya kamu jadi wali, ya udahlah gara-gara makan saja. Saya bilang gitu. Kalau makan itu kamu sudah rela, kamu ridho dengan pemberian Allah, itu sudah dapat ridho dari Allah. Misalnya kamu makan, alhamdulillah saya masih bisa makan, ini karena Allah memberi rezeki, itu pahalanya tinggi sekali. Karena nggak bisa mau saya sarankan, mau suruh tahajud juga nggak bisa gitu ya. Suruh mutolaah juga males gitu ya. Udah itu aja lah bisamu kira-kira gitu ya. Jadi saya mikir dulu, apalah derajat yang tinggi yang mudah sama anak-anak ini gitu ya. Makan ingat Allah itu aja, jangan makan ya langsung pasang puket harimau. Ya, kapan, di mana ingat Allahnya itu gitu ya. Maka itu aja derajat yang tinggi itu, makan ingat Allah Ta'ala. Makanya doa puasa itu kan wa ala rizkika aftar, itu intinya itu ya, bukan waktu puasa saja gitu. Itu saja kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.